Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Asosiat Profesor di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Saya juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat Pantai Serakung yang ada di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Jadi kalau dalam konteks bahasa Indonesia, Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, desa itu diganti menjadi kelurahan, kemudian kecamatan diganti menjadi Kapanewon. Sehingga kemudian kalau saya menyebut Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, itu berarti adalah Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat Pantai Serakung sebagai salah satu pantai yang sebetulnya bisa dikembangkan di Desa Pucung atau di Kelurahan Pucung. Jadi ketika saya dengan teman-teman berkunjung ke Kelurahan Pucung, sebetulnya ada 4 lokasi wisata yang bisa dikembangkan, yaitu Pantai Sadeng. Jadi Pantai Sadeng itu separuh berada di Kelurahan Pucung dan separuh lagi ada di Kelurahan Songbanyu. Kemudian ada lagi Pantai Serakung, ada lagi Pantai Ngungap, dan kemudian ada situs Bengawan Solo Purba atau situs Sungai Purba Sadeng. Jadi Bengawan Solo Purba itu sebuah situs yang memperlihatkan peristiwa geologis begitu. Jadi kira-kira 4 juta tahun yang lalu itu Bengawan Solo itu mengalirnya ke selatan, ke Samudra Indonesia. Tapi kemudian karena ada pergerakan dari lempeng Australia, maka kemudian bagian selatan dari Pulau Jawa terangkat sehingga kemudian Bengawan Solo mengalir ke utara. Jadi ada 4 lokasi yang bisa dikembangkan sebagai lokasi wisata di Kelurahan Pucung, yaitu Pantai Sadeng, Pantai Serakung, Pantai Ngungap, dan kemudian Bengawan Solo Purba. Sekarang saya ingin mengajak kita semua ke Pantai Serakung, tapi sebelumnya mari saya perlihatkan dulu foto yang memperlihatkan kami dari STPN berkunjung ke Kelurahan Pucung. Di foto ini dari kiri ke kanan ini ada Sugiasih dari STPN, Prastio Bayu Nugroho STPN, kemudian saya, kemudian ada Pak Estu Dwiyono Pardiwiatno Lurah Pucung, kemudian ada Pak Eko Sujarno Carik Pucung. Jadi kami berlima dan sempat berdiskusi untuk mengetahui bagaimana kira-kira kalau ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kemudian kami sesudah berbincang begitu disimpulkan sementara bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka sektor wisata harus dikembangkan. Dan ketika bicara sektor wisata maka muncul nama Pantai Sadeng, Pantai Serakung, Pantai Ngungap, dan Bengawan Solo Purba. Kemudian ada 2 poin lain yang perlu diberdayakan, yaitu BUMDes Sejahtera yang dimiliki oleh Kelurahan Pucung yang saat ini menjadi penyalur BBM bersubsidi bagi nelayan di Pantai Sadeng, dan yang berikutnya adalah usaha kecil dan mikro yang ada di Kelurahan Pucung yang mengolah mebel, yang memproduksi mebel maupun yang mengolah makanan, bahan makanan. Jadi itulah kira-kira potensi wilayah Kelurahan Pucung yang bisa dikembangkan. Ada hal yang menarik di Kelurahan Pucung yaitu tagline-nya. Jadi Kelurahan Pucung punya tagline Pucung Mandara, Mandiri, Damai, dan Sejahtera, dan kita berharap masyarakat dan pemerintah Kelurahan Pucung bisa mandiri, damai, dan sejahtera. Sekarang mari kita lihat Pantai Serakung. Pertama-tama kita lihat posisinya dulu. Jadi Pantai Serakung itu ini. Kemudian kalau dibilang Pantai Sadeng itu ini. Pantai Sadeng itu sudah relatif terkenal ya, banyak pengunjungnya. Kemudian Pantai Serakung dan ada lagi Pantai Ngungap. Sedangkan Pantai Sadeng nanti di bagian atasnya itu ada Bengawan Solo Purba. Itu wilayahnya berada di Kelurahan Pucung. Kemudian kalau dilihat ini memperlihatkan wilayah Kelurahan Pucung mulai dari Pantai Ngungap, Pantai Serakung, dan
kemudian Pantai Sadeng. Ada juga spot fishing di tebing Manyar ya, spot fishing tebing Manyar. Ini Pantai Serakung, kemudian ini Pantai Ngungap. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat beberapa situs yang memuat tentang Pantai Serakung. Sekarang kita lihat situs dari Detik Travel ya. Jadi Detik Travel, kalau di alamat websitenya travel.detik.com. Jadi Detik Travel memiliki artikel berjudul Domestic Destination Pantai Serakung Gunung Kidul pas buat yang tak suka keramaian. Jadi bagi sahabat-sahabat yang tidak suka keramaian bisa datang ke Pantai Serakung Gunung Kidul karena tempatnya memang relatif hening begitu. Ini gambar pantainya. Kemudian ini penjelasannya. Traveler sedang mencari referensi pantai yang sepi. Gunung Kidul punya Pantai Serakung berasa pantai milik sendiri. Gunung Kidul merupakan salah satu kawasan wisata yang masih berada di daerah istimewa Yogyakarta. Kawasan wisata di Gunung Kidul yang paling banyak dituju adalah wisata pantainya. Hampir semua pantai di Gunung Kidul memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Tidak semua pantai di kawasan Gunung Kidul ramai dikunjungi. Pantai-pantai yang belum sering didengar namanya sangat banyak. Jadi sangat banyak pantai yang masih sepi pengunjungnya sehingga berasa berada di pantai pribadi. Pantai Serakung merupakan salah satu pantai di Gunung Kidul yang belum banyak dikunjungi. Tentunya pantai ini masih asri dan alami. Tidak ada biaya retribusi untuk menuju Pantai Serakung, jadi tidak banyak fasilitas yang dibangun di pantai ini. Pastikan juga membawa perbekalan dari rumah. Tidak akan ditemui penjual makanan atau minuman di Pantai Serakung. Pantai Serakung berlokasi di Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi pantai ini searah dengan Pantai Sadeng. Jadi jika ke Pantai Serakung bisa sekalian ke Pantai Sadeng. Dari pusat kota Yogyakarta dapat ditempuh kurang lebih 2 hingga 2,5 jam perjalanan karena lokasi Pantai Serakung berada di ujung timur Gunung Kidul dan hampir berbatasan dengan Pacitan. Tidak banyak penunjuk jalan untuk menuju Pantai Serakung, jadi bisa memanfaatkan Google Maps untuk mempermudah. Jangan malu untuk bertanya jika nyasar. Warga setempat akan dengan senang hati dan ramah jika ada yang bertanya. Karena untuk menuju Pantai Serakung terlebih dahulu akan melewati pemukiman warga setempat. Jalan menuju Pantai Serakung paling pas dilalui dengan sepeda motor. Hal ini dikarenakan jalannya yang sempit dan sedikit berbatu. Sesampainya di Pantai Serakung, perjalanan akan terbayar dengan sepi dan indahnya pantai ini. Berasa di pantai pribadi. Pantai Serakung juga sangat asik untuk kegiatan camping dan jangan lupa siapkan perbekalan. Jadi ini pendapat dari Detik Travel ya. Mari kita lihat website berikutnya. Ini dari Peggy. Dia punya artikel Pantai Serakung Gunung Kidul petualangan di pesisir Perawan. Apakah kamu termasuk salah satu pecinta suasana pantai namun sering merasa tak nyaman di keramaian? Bagaimana kalau kamu coba mendatangi spot-spot pesisir yang masih alami dan belum banyak tersentuh tangan manusia? Lokasi pantai alami yang akan pergi kunjungi kali ini namanya Pantai Serakung, sebuah pantai yang terletak di Padukuhan Nujo, Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Pantai yang terletak di teluk dengan diapit tebing di sisi kanan dan kiri ini memiliki pasir putih yang landai dan masih bebas dari sampah plastik. Tumbuhan liar di sekeliling menambah indahnya pemandangan khas laut yang menenangkan. Jadi ini gambar pantainya. Jadi memang cukup asri begitu. Kemudian mari kita lihat situs yang berikutnya. Ini dari ihtgreenjelo.com. Judulnya adalah Pesona Keindahan Wisata Pantai Serakung di Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Keindahan wisata Pantai Serakung di Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Wisata Pantai Serakung di Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Wisata Pantai Serakung di Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan.
Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Wisata Pantai Serakung di Giri Subo, Gunung Kidul, Yogyakarta memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda berada di kota Gunung Kidul tidak mengunjungi wisata Pantai Serakung di Giri Subo, Gunung Kidul. Jadi berbeda dengan situs yang lain. Situs ihtgreenjelo.com mengatakan bahwa Pantai Serakung ramai dikunjungi wisatawan. Mungkin pas wartawannya datang, mungkin pas ramai ya. Kita lanjutkan. Ini dari goodnewsfromindonesia.id. goodnewsfromindonesia.id. Judulnya Keindahan Pantai Serakung yang diapit dua tebing di Gunung Kidul. Ini gambar pantainya, sangat indah. Kemudian kita lihat laporannya. Bagi kawan yang sedang mencari rekomendasi pantai sepi pengunjung, Gunung Kidul punya jawabannya, ialah Pantai Serakung, salah satu pantai di Gunung Kidul yang belum banyak dikunjungi. Selain itu, Pantai Serakung juga dikenal dengan pemandangannya yang asri dan indah. Kalau kawan masih bingung di mana letak Gunung Kidul merupakan suatu wilayah di daerah istimewa Yogyakarta dan menjadi salah satu wilayah yang banyak dikunjungi karena wisata pantainya. Pasalnya, hampir semua pantai di Gunung Kidul memiliki keunikannya masing-masing, terutama Pantai Serakung. Pantai yang berlokasi di Desa Pucung, Kecamatan Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ini masih sepi pengunjung. Apabila berkunjung ke sini, kawan tidak akan dikenakan biaya retribusi atau fasilitas. Pasalnya, pantai ini belum banyak menyajikan fasilitas bagi wisatawan dibanding pantai lain di Gunung Kidul. Pantai Serakung memiliki fasilitas yang masih terbatas. Tapi bagi yang suka menyendiri bisa di sini. Suka suasana yang hening begitu. Kemudian kita lihat yang berikut. Ini dari tripsila.id. Dia punya artikel berjudul Pesona 8 Pantai Tersembunyi Gunung Kidul Cantik dan Mengagumkan. Jadi dia bilang ada 8 pantai tersembunyi Gunung Kidul. Pertama, pantai di antara dua tebing, Pantai Serakung. Kedua, pantai tersembunyi secantik bidadari, Pantai Bidodaren. Kemudian ketiga, sensasi liburan di pantai pribadi, Pantai Peyuyon. Kemudian keempat, menikmati sahdunya Pantai Ngerawah. Kemudian yang kelima, asiknya menyepi di Pantai Sedahan. Jadi ini adalah pantai-pantai yang, masih ada lagi. Berburu senja di pantai tanpa pasir, Pantai Kesirat. Kemudian eksotisme Pantai Mungil Berbatu, Pantai Dadap Ayam. Kemudian menenangkan jiwa dan pikiran di Pantai Jungwok. Kemudian ya ada 8 pantai yang tersembunyi, dan yang pertama adalah Pantai Serakung. Pantai di antara dua tebing, Pantai Serakung. Jadi ini antara dua tebing, jadi nampak indah ya. Jadi pantainya itu di antara dua tebing, jadi tampak indah bagi sahabat-sahabat yang senang suasana hening. Kemudian ini apabila berjalan di kedua tebing tersebut, jadi demikian sahabat-sahabat sekalian, bagaimana Pantai Serakung sudah menunjukkan keindahannya dan dilaporkan oleh beberapa situs yang ada di internet bahwa Pantai Serakung adalah pantai yang masih sunyi sehingga kemudian cocok bagi mereka yang menyukai keheningan. Ini saya bersama Pak Eko Sujarno Carik Pucung dan Pak Estu Dwiyono Pardiwiyatno Lurah Pucung. Ini kita berdiri di Pantai Serakung. Kemudian ini Pantai Ngungap. Ini kita berdiri di pendopo, tempat biasanya dilaksanakan upacara adat ngunduh walet sebelum masyarakat panen atau memetik atau mengambil sarang burung walet di tebing-tebing curam yang ada di sepanjang pantai. Ini contoh suasana tebing-tebing curam dan bahkan vertikal tempat sarang burung walet. Kemudian
Ini situs Bengawan Solo Purba atau Sungai Sadeng Purba yang tadi saya sampaikan bahwa pada awalnya Bengawan Solo mengalir ke selatan, tetapi kemudian karena ada gerakan lempeng Australia, maka kemudian Pulau Jawa bagian selatan terangkat sehingga Bengawan Solo kemudian mengalir ke utara. Ini adalah sebuah peristiwa geologi, tapi kemudian tentu akan terkait dengan geografi, arkeologi, dan sosiologi. Kemudian ini Pantai Serakung yang tadi saya sampaikan. Dan ini adalah logo atau tag dan sekaligus tagline dari Kelurahan Pucung, yaitu Pucung Nandara, Mandiri, Damai, dan Sejahtera. Saya pikir demikian, kita sudah melihat bagaimana keindahan Pantai Serakung, terutama bagi sahabat-sahabat yang ingin menikmati suasana hening di pantai, sehingga seolah-olah seperti pantai milik pribadi. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.